Banyak yang percaya bahwa Amerika Serikat penuh dengan konspirasi. Sebagai negara dengan status superpower karena menancapkan pengaruhnya di level internasional, Amerika Serikat memang selalu mengundang curiga. Bahkan negara ini disebut-sebut sebagai negara dalang di balik berbagai isu utama dunia saat ini, termasuk terang-terangan menjadi sekutu Israel selama ini. Tapi bagaimana sih sumber kekuatan ekonomi Amerika Serikat? Apakah juga penuh konspirasi? Dorongan awal Amerika Serikat untuk muncul sebagai kekuatan utama di tingkat global saat rezim fasisme selama Perang Dunia Kedua mulai runtuh. Menurut sejarawan Jeffrey Warner, memang Presiden Roosevelt punya keinginan untuk memastikan dominasi Amerika Serikat setelah perang. Perencanaan itu juga tak terlepas dari kondisi ekonomi Amerika saat itu karena mengalami keuntungan ekonomi besar dari sektor industri persenjataan. Perang ini berhasil mengakhiri depresi besar dan meningkatkan kapasitas industri Amerika Serikat. Sedangkan para pesaingnya hancur. Keuntungan ini berlanjut hingga pasca perang, menjadikan Amerika Serikat memiliki setengah kekayaan dunia dan posisinya yang tak tertandingi hingga saat ini. Sekarang udah paham kan kenapa industri militer Amerika Serikat bisa pesat banget? Namun, Uni Soviet muncul nih sebagai kekuatan saingan dan persaingan ini pun membawa mereka pada perang dingin yang menghasilkan pembagian dunia menjadi dua blok besar. Ada blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Selama periode ini, banyak negara baru yang merdeka membuat persaingan mereka semakin menjadi-jadi untuk memperoleh pengaruh antara blok barat dan blok timur dan menjadi pertarungan geopolitik. Puncaknya saat Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, menjadikan Amerika Serikat sebagai pemenang dalam permainan kekuatan dunia. Tapi mari kita melihat sejarah lebih jauh sebelum Perang Dunia Kedua, tepatnya pada abad ke-17. Kala itu, koloni-koloni Inggris di Amerika Serikat mulai berkembang sebagai entitas ekonomi yang didasarkan pada pertanian, perdagangan, dan industri rumah tangga saja. Hubungan ekonomi dengan Inggris utamanya bersifat kolonial. Koloni menyediakan bahan mentah seperti tembakau dan kayu untuk industri di Inggris. Dan setelah Perang Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1783, negara baru ini pun mulai membangun struktur ekonomi yang mandiri. Pembentukan Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787 kemudian menjadi landasan bagi sistem pemerintahan federal dan prinsip-prinsip kapitalisme. Munculnya revolusi industri di awal abad ke-19 juga membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi mereka, sebab membawa inovasi dalam proses produksi, seperti penggunaan mesin uap dan teknologi lainnya, yang meningkatkan efisiensi dan produksi massal. Ditambah ekspansi ke wilayah barat hingga penemuan emas di California. Amerika Serikat menerapkan sistem ekonomi campuran yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Dalam sistem ekonomi campuran, masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bebas. Pemerintah turut serta dalam mengatur pengelolaan ekonomi untuk mencegah terjadinya monopoli sumber daya ekonomi oleh sekelompok masyarakat tertentu. Amerika Serikat juga mengadopsi kebijakan ekspansi global dan membentuk aliansi ekonomi. Kesepakatan perdagangan seperti General Agreement of Tariffs and Trade di tahun 1947 dan kemudian digantikan oleh World Trade Organization yang diresmikan tahun 1995 semakin membuka pintu bagi perdagangan internasional yang lebih bebas. Nah, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, revolusi teknologi informasi, khususnya perkembangan internet, semakin mengubah landscape ekonomi. Perusahaan seperti Microsoft, Apple, dan Google memimpin inovasi serta Silicon Valley di California menjadi tulang punggung ekonomi berbasis pengetahuan, sekaligus mendominasi pasar internasional. Faktor-faktor inilah yang bersama-sama membentuk sejarah ekonomi Amerika Serikat. Jika diurai sektor jasa menjadi kontributor utama terhadap PDB Amerika Serikat, mencakup layanan keuangan, teknologi informasi, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Siapa sih yang gak pengen jalan-jalan ke Grand Canyon, air terjun Niagara, lalu melihat kemewahan Las Vegas, lihat patung Liberty, lalu jalan-jalan ke Washington DC?
Pokoknya banyak banget ya, yang selama ini cuma kita lihat di film-film Hollywood. Lalu ada industri manufaktur atau proses produksi skala besar yang berkembang pesat mulai dari sektor teknologi, industri transportasi, peralatan luar angkasa, hingga produk-produk kesehatan yang terkenal memiliki kualitas tinggi. Beberapa produk utama seperti peralatan listrik, bahan kimia, pesawat terbang, dan suku cadangnya diekspor besar-besaran ke beberapa negara mitra dagang kunci seperti China, Meksiko, Jepang, Kanada, Jerman, Inggris, dan Korea Selatan, menjadikan Amerika Serikat sebagai eksportir terbesar di dunia yang tahun ini nilainya mencapai 165 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2.560 triliun rupiah. Sektor layanan keuangan seperti Wall Street sangat kuat dan 3 bursa saham utama mereka, Dow Jones Industrial Average, S&P 500, dan Nasdaq Composite di New York juga memiliki peran besar dalam volume perdagangan saham di sana. Belum lagi, 40% dari total luas daratannya digunakan untuk lahan pertanian. Walaupun sektor pertanian udah mengalami penurunan, tapi Amerika Serikat tetap menjadi produsen utama produk pertanian seperti gandum, kedelai, daging, dan produk susu. Mereka ini juga salah satu pemain utama nih dalam industri energi global, meski bergantung impor minyak bumi dari negara lain. Namun mereka menjadi produsen minyak dan gas alam terbesar loh. Juga jadi salah satu pengekspor batu bara terbesar di dunia, serta peningkatan investasi dalam energi terbarukan. Lalu, menjadi pusat teknologi dan industri hiburan di Hollywood. Plus, jaringan transportasi mereka yang luas dan sangat maju, mulai dari pelabuhan, bandara, serta jaringan jalan raya yang berperan besar mendukung perdagangan domestik dan internasional yang lancar. Pertumbuhan e-commerce seperti Amazon juga telah menjadi tren penting dalam perilaku konsumen Amerika Serikat. Dan jangan lupa, sektor industri militer mereka. Kombinasi sektor-sektor unggulan inilah nih yang membuat Amerika Serikat memiliki ekonomi terbesar di dunia dengan pertumbuhan PDB mencapai 25,3 triliun dolar dan stabil di urutan pertama dari 195 negara. Dan dari semuanya, PDB negara bagian California sangat besar dan menjadi salah satu yang terbesar di antara negara-negara bagian Amerika Serikat. Bahkan menjadi ekonomi ke-6 terbesar di dunia yang bisa dibandingkan dengan negara-negara besar seperti Jerman atau India berkat pertumbuhan ekonomi yang pesat dan mata uang dolar Amerika Serikat yang kuat. Dari sini kita bisa melihat kalau salah satu kunci kekuatan ekonomi Amerika Serikat adalah penerapan diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi adalah upaya suatu negara untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi, sehingga tidak hanya bergantung pada satu atau dua sektor utama. Tujuannya untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul dari fluktuasi dalam satu sektor tertentu, serta meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap perubahan kondisi pasar. Mereka juga memiliki sumber daya manusia yang terampil dan terdidik, menambah satu poin sumber kekuatan ekonominya. Hal ini ya nggak terlepas juga oleh peran kunci dalam organisasi ekonomi internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang memberikan pengaruh besar dalam kebijakan ekonomi global. Yang gak kalah penting adalah fakta bahwa mata uang dolar alias USD saat ini menjadi mata uang cadangan global yang paling banyak digunakan karena banyak transaksi global dilakukan menggunakan dolar mereka. Selain mendominasi nih, mereka juga menerapkan regulasi dan ketentuan yang ketat yang dapat mempengaruhi operasi bisnis. Wah, komplit dah. Tapi meskipun sangat kuat ya, bukan berarti perjalanan ekonomi mereka mulus-mulus aja. Sepanjang sejarah Amerika Serikat, mereka telah mengalami beberapa krisis ekonomi. Mulai dari krisis ekonomi 1837, Depresi Besar atau Great Depression 1929, kemudian krisis tabungan dan asosiasi kredit 1980-an, krisis keuangan 2008, dan krisis ekonomi 2020 akibat pandemi COVID-19 yang udah membuat hutang mereka mencapai tingkat yang sangat tinggi. Potensi gagal bayar atau krisis utang menjadi kekhawatiran jika tidak ada langkah-langkah untuk mengelola defisit anggaran. Krisis-krisis ini juga udah membentuk kebijakan ekonomi dan peraturan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
karena diprediksi ada beberapa tantangan yang akan mereka hadapin, mulai dari tantangan untuk tetap unggul dalam inovasi dan teknologi global, lalu tantangan mengatasi ketidaksetaraan ekonomi yang semakin membesar, serta tantangan perubahan iklim yang dapat memengaruhi ekonomi dan infrastruktur. Apalagi sejak Agustus kemarin, Fitch Ratings sempat menurunkan peringkat kredit Amerika Serikat dari AAA ke AA+, yang mencerminkan kemunduran fiskal yang diperkirakan akan terjadi dalam 3 tahun ke depan akibat beban utang yang terus meningkat. Mau tidak mau, Amerika Serikat harus mulai dong mempertimbangkan sponsor pendanaan dan persenjataan di 3 front besar, yaitu Ukraina, Taiwan, dan Israel. Serta memberlakukan isolasi ekonomi yang merujuk pada kebijakan untuk membatasi atau mengurangi keterlibatannya dalam interaksi ekonomi global. Isolasi ekonomi bisa mencakup berbagai langkah, seperti pengenaan tarif dan bea cukai yang tinggi, pembatasan perdagangan, pembatasan investasi asing, mendorong produksi dalam negeri dengan memberikan insentif dan dukungan kepada perusahaan-perusahaan lokal melalui kebijakan Buy American, serta memperketat pembatasan terhadap transfer teknologi ke pihak asing, terutama yang dianggap memiliki implikasi keamanan nasional.